bahwa ada beberapa ulama lah yang mengatakan bahwa hujan ini adalah berkah. Kalau turun hujan ya biarkan saja, ini kan berkah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya pertanyaan saya kan gampang. Sekarang kalau ulama ini sakit, ya udah ini kan berkah, nggak usah diobatin kan, nggak usah ke dokter, nggak usah kemana-mana. Ini kan yang namanya orang mau benar sendiri. Karena apa? Karena mereka itu punya kepentingan ingin merubah tatanan yang sudah ada di Nusantara. Kita itu terlalu terbawa oleh arus Arabisasi. Jadi kita orang Jawa dengan Islamnya ini kita sudah meninggalkan Jawanya. Kita sudah tidak lagi, kita lahir di tanah Jawa, akan tetapi kita ingin menjadi orang lain, ingin menjadi bagian dari budaya bangsa lain. Ini yang terjadi, sumber permasalahannya kan ini. Jadi ketika nun sewunya pendatang atau tamu yang datang ke Nusantara ini, ke tanah Jawa ini, yang minim wawasan, minim pengalaman, dengan sedikit sekali budaya yang mereka anut, sehingga ketika menyaksikan di sini begitu beragamnya budaya, tradisi, maka mereka kaget, merasa bahwa di sini itu tersesat. Padahal kalau kita mau bicara real, berbicara fakta, yang sesat dari orang Jawa itu apa? Satu, kita nggak pernah mengalami yang namanya zaman jahiliyah. Jauh sebelum Islam, agama Islam ini muncul, orang Jawa itu sudah bertauhid, sudah mengenal, sudah tahu bahwa kita ada yang menciptakan alam semesta ini, ada yang menciptakan laut, gunung, dan sebagainya. Semuanya ada yang menciptakan, dan itu diyakini oleh orang-orang Jawa jauh sebelum Islam masuk. Orang Jawa ini memanusiakan manusia, tidak pernah mencaci, tidak pernah menghina, tidak pernah mau merugikan. Ketika kita kemudian ikut-ikutan dengan kebiasaan tamu, tradisi tamu, maka kita akan menjadi masalah di dalam bangsa sendiri. Ini kan lucunya emang sangat lucu. Kita menghina dan menjelekkan serta menyesat-nyesatkan bangsa sendiri, yang seharusnya ketika orang lain atau bangsa lain menghina tentang peradaban kita, Nusantara atau Jawa ini, harusnya kita tuh marah. Bukan justru kita malah ikut-ikutan mencaci, memaki bangsa sendiri, saudara sendiri. Nah, ini kan karena pola pikir yang sangat salah dan sangat keliru. Akhir-akhir ini begitu viral pawang hujan Mandalika. Begitu heboh menjadi perbincangan dunia. Begitu banyak orang-orang luar negeri sana memuji, akan tetapi di dalam negeri sendiri justru tidak sedikit yang menghina, mencemooh, mengolok-olok, bahkan apa yang dilakukan Barara dianggap musyrik. Menurut pemahaman Mbah itu bagaimana? Ya, ini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa ini terjadi karena orang tamu yang datang ke sini dengan budaya mereka yang sangat minim, tiba-tiba mereka datang ke sini dengan budaya, dengan aneka ragam budaya, mereka itu kaget. Sehingga mereka berpikir bahwa apa yang tidak ada di sana, di negara mereka, di sini itu salah semua. Padahal inilah pentingnya orang itu memahami bahwa setiap suku, setiap bangsa itu memiliki jati diri ataupun budaya masing-masing. Nggak bisa ketika kita kemudian harus menurut kepada tamu.
tamu yang tidak mengerti tentang kita, budaya kita. Logikanya kan begini, kalau tamu kan harus nurutnya kepada tuan rumah. Iya, Mbah. Ya, dengan misalnya bertamu ke rumah saya, kemudian bikin aturan buat rumah saya, kan nggak mungkin. Nah ini yang terjadi itu seperti itu. Tentang Mandalika, Mbak Rara itu kan sebenarnya ya bagi saya, menurut saya itu nggak ada masalah. Yang masalah itu ketika Mbak Rara meminta kepada Tuhannya, kepada Gusti Allah itu nggak dikabulkan, itu baru masalah. Momen kemarin itu tidak mulus, nah ini yang menjadi masalah. Kita kan harus salut, harusnya kita tuh belajar dari Mbak Rara, harusnya kita tuh salut. Mbak Rara seorang yang kita lihat seperti itu, tapi nyatanya doanya itu lebih dikabulkan daripada kita. Coba ulama yang ngomong itu, yang menjelekkan, yang menganggap syirik, menganggap musyrik dan sebagainya, coba suruh berdoa, belum tentu dikabulkan. Iya, betul. Jadi ngapain kita itu susah, kita itu marah ketika ada orang yang doanya dikabulkan. Gusti Allah itu menyayangi manusia, kan kita nggak tahu kriterianya bagaimana. Orang ini gampang sekali ngomong yang macam-macam tanpa mereka bisa membuktikan apa-apa. Dan Mbak Rara ini sudah menolong banyak manusia. Perlombaan tersebut kan harus lancar karena ini levelnya dunia. Ketika perlombaan dihentikan karena hujan, kemudian adanya Mbak Rara ini dengan caranya dia berdoa meminta kepada Gusti Allah dikabulkan sehingga hujan berhenti, perlombaan bisa diselesaikan. Nah ini kan sudah menolong banyak orang. Iya, Mbak, betul. Ya, yang salah apa? Nah kalau ada orang doanya lebih dikabulkan, ngapain kita usil? Ngapain kita marah? Ini kan masalah orang nggak mau ngaca lah, nggak mau bercermin. Ini kan kadang-kadang yang bikin kita bingung itu, orang kalau pergi ke dokter itu nggak ada masalah. Ketika orang ikhtiar sakit atau apa datang ke orang lain dan kebetulan sembuh, ini salah. Kalau kiai, contoh kiai memberikan air kepada orang sakit, nggak masalah kan? Nggak masalah. Tapi kenapa kalau orang-orang yang bukan kiai atau bukan ulama kok salah? Nah, ini kan lucunya di sini. Emangnya Tuhan itu cuma milik mereka? Ini kan masalah ikhtiar. Orang sakit wajibnya ikhtiar mencari obat, mencari kesembuhan. Jalannya apa saja kan silakan, yang penting nggak meninggalkan Gusti Allah, kan gitu. Betul. Cari makan juga kan nggak ada pedomannya, harus menjadi ulama semua, menjadi ustadz semua, dagang semua, kan enggak. Nah ini terjadinya karena dangkalnya cara berpikir, kurangnya wawasan kalau menurut saya. Kalau saya melihat dari sisi positifnya, malah justru orang-orang seperti saya itu ingin belajar. Apa rahasianya sehingga doanya bisa terkabul di momen yang luar biasa? Coba bayangkan, iya, kalau kemarin Mbak Rara itu nggak dikabulkan doanya. Semua terhenti. Iya, kegiatan semua terhenti dan mungkin Mbak Rara itu akan mengalami malu yang luar biasa kan. Iya, betul. Mungkin akan lebih diolok-olok lagi kan begitu. Ya masalah begini-begini kan ada begini-begini. Nah itu kan tata cara. Iya. Doanya kita kan nggak ngerti. Kita mengatakan apa yang dilakukan Mbak Rara ini musyrik. Memang kita tahu niatnya Mbak Rara. Kita tahu ngomongnya Mbak Rara gimana, doanya gimana. Ini sebenarnya dangkalnya keilmuan mereka, kurangnya wawasan mereka. Intinya begini Mbak. Iya, Mbak. Orang baik itu bukan orang yang mengaku baik. Orang baik itu bukan orang yang selalu mengatakan orang lain salah. Bukan itu. Lalu apa, Mbak? Ya kalau orang-orang baik itu lebih kepada diri kita. Bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan terhadap lingkungan kita, mencontohkan hal-hal yang baik, tanpa kita berkuar-kuar bahwa saya lebih baik, kalian salah. Nggak seperti itu. Tanda-tanda orang nggak baik kan orang yang selalu menyalahkan orang. Nah, pekerjaan orang menyalahkan orang kan tanda-tanda orang nggak baik. Kalau orang nggak baik ya pasti selalu ngomongin keburukan orang lain, kan begitu. Iya, Mbak. Nah itu ajaran agama apa menurut saya? Coci moki, menghujat,
memaki. Nah ini siapa yang ngajarin? Nah agama itu kan semuanya mengajarkan kebaikan. Jadi ini sudah masanya orang Jawa atau Nusantara ini itu bangkit. Kita pribumi tidak boleh kita itu didikte oleh orang lain. Kalau mereka ingin hidup di sini di Nusantara ini, hiduplah dengan tatanan masyarakat di sini. Kembali saya tegaskan, kita semua di sini kan Islam, tapi kita tetap dengan Jawa kita. Gak boleh kita kemudian ketika Islam kan bukan Arab. Arab bagian dari Islam, Indonesia bagian dari Islam, dan banyak negara lagi. Jadi gak boleh kita kemudian ketika Islam kemudian menjadi Arab, berpakaian seperti orang Arab. Gak seperti itu. Gak seperti itu. Bisa saya contohkan. Sering orang mengatakan bahwa baju Islami itu yang seperti yang kita lihat di sana-sana. Baju putih dengan sorban. Itu katanya Islami. Ya sekarang Abu Jahal, orang-orang yang pada saat itu nggak masuk Islam, pakaiannya juga sama lah. Ini kan lucu. Nah ini lucunya di sini. Jadi mereka itu sebenarnya orang-orang konyol, orang-orang yang sibuk mengoreksi kesalahan orang lain, tapi tanpa menyadari banyak kekurangan di diri mereka. Ya, kemarin kita lihat ada orang sholat, bajunya pakai putih-putih, Islami banget lah, pakai sorban, nyatanya sholatnya salah. Nah, ini kan tanda-tanda orang munafik. Kita hampir menjadi negara yang hancur lebur itu karena kemunafikan. Masyarakat Indonesia pada umumnya, Jawa pada khususnya, itu sudah mulai cerdas. Sudah bisa memilah. Selama ini kan yang terjadi ukuran baik dan buruknya seseorang itu selalu dinilai dari kulit. Ketika orang berpakaian Islami, pakai begini, pakai begitu, dianggap Islami, pasti orang baik. Ngomong kasar pun dibelai, membuat kehancuran, kerusakan, keonaran pun dibela.